Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu insyaallah. Masih kita melanjutkan pelajaran membahas sirah perjalanan hidup dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah selesaikan pembahasan tentang hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah, dan telah kita ambil banyak sekali pelajaran dari kisah hijrah tersebut. Di antara pelajaran yang paling utama, bahwa hendaknya seseorang itu berusaha untuk menjaga akidahnya, walaupun itu harus berkorban, walaupun itu harus sampai dia meninggalkan tanah airnya yang tercinta. Sebagaimana para sahabat, mereka meninggalkan negerinya yang tercinta, pindah ke negeri yang asing untuk mempertahankan akidah mereka. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memiliki kepribadian yang kokoh dan rela berkorban untuk mempertahankan agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran kita yang terakhir. Maka insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang masuk Islamnya dua orang sahabat yang utama, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah masuk Islamnya Hamzah radhiyallahu taala anhu. Perlu kita ketahui bahwa Hamzah ini adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak beliau Abdullah bin Abdul Muttalib ini memiliki beberapa orang saudara laki-laki. Di antaranya mungkin telah kita ketahui bersama adalah Abu Talib. Abu Talib ini yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasca wafatnya sang kakek Abdul Muttalib. Demikian juga di antara paman beliau yang juga telah kita kisahkan bagaimana penentangannya terhadap dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abu Lahab. Ya, yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada sosok yang bernama Hamzah. Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, beliau ini dikenal ya sebagai sosok yang kuat, sosok yang tangguh. Sebagaimana sering kita dapatkan di suatu komunitas, suatu kampung, suatu negeri, ada orang-orang yang memiliki memiliki kekhasan, memiliki kekhususan, ya, dari sisi keberanian, dari sisi ketangguhan, ya, pemberani. Nah, sosok yang menonjol di tengah-tengah Quraisy ketika itu diantaranya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Demikian juga Umar bin Khattab. Nanti kita akan sebutkan beliau. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib ini adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu 6 tahun sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Namun Hamzah bin Abdul Muttalib belum juga menunjukkan keislamannya, atau belum tampak bahwa beliau mengikuti agama Nabi alaihi salatu wasallam. Namun beliau juga tidak memberikan gangguan kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Talib memberikan perlindungan walaupun dia tidak masuk Islam, Abu Lahab menunjukkan secara terang-terangan permusuhannya kepada Nabi. Namun Hamzah dia tidak menunjukkan adanya dukungan, dan tidak juga beliau radhiyallahu anhu menimbulkan gangguan terhadap dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Sampai suatu ketika terjadilah satu peristiwa yang memicu keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib. Kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Beliau mengatakan, anna Aba Jahlin marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Safa. Kisahnya bermula ketika Abu Jahal melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Bukit Safa. Fa'adahu wa syatamah. Maka kemudian
Abu Jahal ya mengganggu, menimbulkan gangguan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencelanya. Wa nala minhu ba'da ma yakrahu minal aibi lidinih. Ya, karena dia berusaha untuk melampiaskan atau membalas apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela agamanya, wa tad'ifi li amrihi. Demikian juga melakukan pelecehan, menurut dia melakukan pelecehan terhadap agama yang dia anut, agama kesyirikan. Qala falam yukallimhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak membalas ucapannya Abu Jahal. Ya. Dia tidak membalas ucapan Abu Jahal. Ya. Dan demikianlah hendaknya kita ketika ada orang yang mencela kita, ya maka hendaknya kita berpaling saja tanpa perlu meladeni karena capek. Ya, ketika itu diladeni, apa yang mereka sampaikan, cercaan yang mereka lakukan, kita ladeni, apakah kemudian akan membuat mereka kembali kepada al-haq? Belum tentu. Ya, oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam diam, beliau tidak membalas apa yang dilakukan oleh Abu Jahal ketika itu. Nah, ternyata peristiwa tadi, pelecehan dan penghinaan serta cacian yang dilakukan oleh Abu Jahal ini dilihat oleh seorang budak wanita. Qala wa maulatun li Abdullah ibn Jud'an ibn Amr bin Ka'ab bin Sa'ad ibn Tamim bin Murrah fi maskanin laha tasma'u dzalik. Dan ketika itu seorang budak wanita miliknya Abdullah bin Ja'ad bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah, dia mendengar ketika dia berada di tempat tersebut, dia mendengar cercaan dari Abu Jahal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang teramat sangat. Maka kemudian ya dia bertemu dengan Hamzah. Nah, Hamzah ini barakallahu fikum, beliau punya kebiasaan berburu. Ya, kalau bahasa kita sekarang laki-laki yang macho gitu ya. Kemana-mana beliau selalu membawa busurnya dan punya kebiasaan berburu. Ya. Dan orang yang biasa berburu ini juga biasanya jago berperang. Makanya ada suatu pertanyaan yang dilontarkan ketika kaum muslimin di masa kekhilafahan Abu Bakar, kekhilafahan Umar, ini di masa kekhilafahan Khulafaur Rasyidin, mengapa mereka begitu cepat untuk bisa melakukan penaklukan? Ya, bangsa Arab tidak dikenal dengan penaklukan, tapi ketika Islam itu, mereka memeluk Islam, terjadi penaklukan yang sangat cepat. Dalam waktu beberapa tahun saja, dalam hitungan tahun, ya kaum muslimin sudah berhasil menguasai daerah yang sangat luas dari pantai utara Afrika sampai ke negeri Irak dalam hitungan tahun. Ya. Kenapa? Ya bangsa Arab bisa melakukan hal itu semua? Karena sesungguhnya mereka itu memiliki kemampuan berperang yang luar biasa. Mereka adalah jago memanah, ya, orang-orang yang jago memanah, jago berpedang, jago menunggangi unta. Tapi kenapa mereka tidak melakukan penaklukan seperti layaknya bangsa Romawi dan bangsa Persia? Karena tidak ada kekuatan yang bisa menyatukan mereka. Ya, terjadi konflik internal antar bangsa Arab, perang antar suku. Telah kita jelaskan di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sekian banyak perang yang terjadi antar bangsa Arab. Sehingga potensi-potensi ini yang bisa mengumpulkannya adalah Islam. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, mengajak mereka untuk menyembah satu Tuhan, ini Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bersatu atas banyak suku bahkan banyak bangsa. Ternyata mereka berhasil menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Inilah pentingnya kita kembali kepada Islam, karena sesungguhnya yang bisa mempersatukan potensi-potensi yang dimiliki oleh kaum muslimin adalah Islam. Kembalilah kepada Islam. Jangan kembali kepada fanatisme golongan, fanatisme kebangsaan, ya, karena ini justru akan memecah belah. Tapi kalau semuanya bersatu di atas nama Islam, maka akan muncul kekuatan yang luar biasa sebagaimana di masanya salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Kita punya potensi luar biasa kaum muslimin. Masalah kita apa? Apa masalah kita? Kita punya orang-orang pintar, ya. Masalah kita karena kita terpecah
belah. Sekian banyak negara Islam, negara yang mayoritasnya Islam. Tapi pernahkah mereka bersatu? Tidak. Masing-masing berpikir bagaimana memajukan negaranya sendiri. Ya. Nah, tapi kalau kita benar-benar jujur kembali kepada Islam, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka akan muncul kekuatan yang sangat luar biasa. Baik, kembali kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia dikenal sebagai sosok yang sangat tangguh, ya, sangat kuat dan memiliki hobi berburu. Ya. Qala, kemudian kata budak wanita ini, "Tsumman sarafa anhu fa'amada ila nadin min Quraisy indal Ka'bah." Setelah mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal kemudian meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pergi ila nadin min Quraisy, ke tempat-tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Ya, indal Ka'bah, yang berada di dekat Ka'bah. Fajalasa ma'ahum. Ya, dan kemudian dia duduk bersama orang-orang tersebut. Walam yalbath Hamzatu ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an aqbala mutawashshihan qausah raji'an min qansin lah. Dan ketika itu tidak lama setelah Abu Jahal duduk bersama orang-orang Quraisy, berbincang-bincang bersama mereka, kembalilah Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, mutawashshihan qausah, dalam keadaan dia membawa busur panahnya. Karena dia apa? Raji'an min qansin lah. Dia baru saja kembali dari berburu. Qala wa kana sahiba qansin yarmihi wa yakhruju lahu. Dan Hamzah ini dikenal sebagai orang yang suka berburu. Dia suka memanah, keluar dari kota Makkah untuk berburu. Wa kana idza raja'a min qansih lam yasil ila ahlihi hatta yatufa bil Ka'bah. Kemudian kebiasaannya Hamzah bin Abdul Muttalib, kalau dia pulang dari berburu, dia tidak langsung kembali ke rumahnya, tidak langsung menemui keluarganya. Apa yang dia lakukan? Ya, hatta yatufa bil Ka'bah. Dia memiliki kebiasaan tawaf terlebih dahulu di Ka'bah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa pemuliaan terhadap Ka'bah sudah ada dari masa jahiliyah. Hamzah belum masuk Islam, tapi apa yang dilakukan setiap kali dia kembali dari berburu? Tawaf dulu di Ka'bah. Kemudian apalagi yang menjadi kebiasaannya Hamzah? Wa kana idza fa'ala dzalika lam yamurra 'ala nadin min Quraisyin illa waqafa wa sallama wa tahaddatsa ma'ahum. Ya. Dan juga kebiasaannya Hamzah, apabila dia setelah melakukan tawaf, ya, dia akan ketika dia melewati, tidaklah dia melewati kumpulan orang-orang Quraisy, majelisnya orang-orang Quraisy, melainkan dia akan berhenti, kemudian wasallam, memberikan salam, wa tahaddatsa ma'ahum, dan kemudian berbincang-bincang bersama mereka. Ya, seperti kita lah misalnya kalau ketemu orang sedang di cangkruan, bener. Apa? Tempat ronda itu, ya. Cangkruan, ya. Kalau ketemu kan kita biasa ada orang yang sedang berkumpul kan nggak mungkin kita lewat begitu saja kan, berhenti kemudian ngobrol sebentar, baru kemudian melanjutkan perjalanan kita. Maka beliau punya kebiasaan berhenti, kemudian memberikan salam dan berbincang-bincang dengan orang-orang yang sedang berkumpul. Kemudian sifatnya Hamzah bagaimana? Wa kana azafatan fi Quraisy wa ashadda syakimah. Dan dahulu, ya, Hamzah ini dikenal sebagai pemuda Quraisy yang paling kuat dan paling tangguh. Di antara pemuda-pemuda Quraisy yang dikenal kekuatan dan ketangguhannya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Makanya bisa kita lihat nanti di peperangan di perang Badar, ya, ketika terjadi duel awal-awal sebelum terjadinya perang Badar, siapa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk maju berduel? Di antaranya adalah Hamzah. Makanya beliau, ya, karena kekuatan inilah beliau dan keberaniannya beliau diangkat menjadi Sayyidus Syuhada. Sayyidus Syuhada, pemukanya para syuhada. Beliau termasuk yang gugur di perang Uhud. Dikatakan oleh Nabi SAW sebagai Sayyidus Syuhada. Ini apa? Pemukanya para syuhada. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata budak wanita tadi melapor kepada Hamzah. Falamma marra bil maulah wa qad raja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ila baitihi qalat lahu ya Aba Umarah law ra'aita
malaki ibnu akhika Muhammadun anifan min Abil Hakam ibn Hisham wa junduhu hahuna jalisan fa'adahu wa sabbah wa balagha minhu ma yakrah. Ya. Ketika dia melewati budak wanita tadi, dan ketika itu Nabi SAW sudah kembali ke rumahnya, maka budak wanita tadi mengatakan, ya Aba Umarah, wahai Abu Umarah. Ya, kebiasaan orang Arab, mereka memiliki kunyah. Kunyah itu adalah panggilan yang dimulai dengan abu atau ummu. Bagi wanita ummu. Kalau laki-laki abu. Ya, kalau perempuan ummu. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, ya namanya Muhammad, maka panggilan kita adalah Abu Muhammad. Ya, kalau misalnya seorang wanita, dia punya nama apa? Dia punya anak namanya juga Muhammad, maka dia jadi Ummu Muhammad. Ya, itu namanya kunyah. Ya Aba Umarah, wahai Abu Umarah, law ra'aita ma laki ibnu akhika Muhammad anifan min Abil Hakam bin Hisham wa junduh. Apabila engkau melihat apa yang didapati oleh keponakanmu Muhammad. Nabi Muhammad adalah keponakan Hamzah. Ya, apa yang baru saja didapatkan oleh Muhammad dari tindakannya Abul Hakam bin Hisham. Ini nama aslinya Abu Jahal. Ya, nama aslinya itu adalah Amr bin Hisham. Kunyahnya Abul Hakam. Tapi karena kejahilannya, maka dia dilaqabi dengan Abu Jahal. Ya. Dan juga gerombolannya di sini. Ya, sekarang mereka sedang duduk, fa'adahu wa sabbah. Tapi sebelumnya mereka menimbulkan gangguan dan mencela keponakanmu tersebut, wa balagha minhu ma yakrah. Dan telah dia melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa Abu Jahal ini sampai memukul Rasulullah SAW sehingga kepala beliau meneteskan darah. Ya. Qala tsumman sarafa anhu wa lam yukallimhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keponakanmu ini tidak membalas celaan tersebut, kemudian dia pun kembali, ya, tidak membalas sedikit pun apa yang dicela oleh Abu Jahal. Qala fatamala Hamzah al-ghadabu lamma aradallahu bihi min karamatihi. Maka ketika mendengar perlakuan Abu Jahal kepada keponakannya, maka darahnya Hamzah pun mendidih. Sebenarnya Hamzah ini bukan marah karena keislaman awalnya. Tapi kenapa? Karena dia cinta dengan keluarganya. Rasulullah SAW dari keluarganya. Dia tidak rela untuk kemudian Rasulullah SAW ini dilecehkan oleh orang lain. Apalagi yang melecehkan dari Bani Makhzum. Sudah sering kita sebutkan bahwa Bani Makhzum dengan Bani Hashim ini mereka berebut pengaruh di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Ya, banyak orang-orang dari kalangan Bani Makhzum ingin menonjol juga dia. Makanya ketika Abu Jahal, Amr bin Hisham al-Makhzumi ini mencela Nabi SAW, maka muncul kemurkaan yang teramat sangat pada diri Hamzah. Ya, lamma aradallahu bihi min karamatihi, yang dengan kemurkaan ini Allah Subhanahu wa taala ingin untuk memuliakan Hamzah. Jadi terkadang ada orang yang masuk Islam, ya awalnya itu karena sebab kecintaan dia kepada keluarga, kecintaan dia kepada kecintaan dia kepada keluarganya, kepada orang-orang terdekatnya. Namun kemudian itu menjadi wasilah bagi dia untuk menjadi seorang muslim dan kemudian bagus keislamannya, bahkan dia menjadi pembela Islam. Ya, awalnya Hamzah dia masuk Islam karena tersinggung keponakannya dilecehkan oleh Abu Jahal al-Makhzumi. Ya, fa kharaja yas'a wa lam yakif ala ahad. Ya, maka keluarlah Hamzah ketika dia mendengar aduan dari budak wanita tadi, dia pun keluar, yas'a, ya, dia berjalan, walam yakif ala ahad, dan tidak berhenti, ya, tidak mempedulikan orang-orang di sekitarnya. Siapa yang dia cari? Mu'iddan li Abi Jahal. Ya, idza laqiyahu an yuqi'a bih. Dia mencari-cari Abu Jahal yang dia akan melakukan sesuatu apabila bertemu dengan Abu Jahal. Falamma dakhala al-masjid nadhara ilaihi jalisan fil qaum. Maka kemudian ketika Hamzah masuk ke Masjidil Haram, beliau melihat Abu Jahal sedang duduk bersama kelompoknya. Fa'aqbala nahwah. Maka kemudian dia pun berjalan menuju kelompok tersebut, hatta idza qama ala ra'sihi rafa'al qaus fadarabahu biha.
Sampai kemudian ketika dia berada di hadapan Abu Jahal, dia angkat busurnya lalu dia pukulkan kepada Abu Jahal. Fasajjahu syajjatan munkarah. Maka kemudian dengan pukulan tersebut ya dia berhasil melukai Abu Jahal dengan luka yang demikian parah. Tsumma qala, kemudian Hamzah mengatakan kepada Abu Jahal, atashtimuhu wa ana ala dinihi. Ini awal dia masuk Islam. Apakah engkau berani mencela keponakanku? Padahal aku berada di atas agamanya. Ya. Jadi dia masuk Islam karena tersinggung Rasulullah SAW dicela oleh Abu Jahal. Apakah engkau berani mencelanya? Padahal aku, ingat tadi beliau adalah apa? Asyaddu fatan. Ya, asyaddu syakimah. Orang yang termasuk pemuda yang paling kuat. Ya, jagoannya orang-orang Quraisy. Apakah engkau berani wahai Abu Jahal mencelanya? Padahal aku berada di atas agamanya. Aqulu ma yaqul, dan aku mengatakan sebagaimana apa yang dia katakan. Artinya aku meyakini apa yang diyakini oleh keponakanku. Farudda dzalika alayya in istata'at. Ya, coba balas kalau engkau memang berani. Insyaallah. Ya. Coba balas kalau engkau memang berani. Maka kemudian apa yang terjadi? Abu Jahal ya rasionya masih jalan. Ya. Fakhamat rijalun min Bani Makhzum. Maka kemudian beberapa orang dari kalangan Bani Makhzum ya mereka berdiri untuk menghadapi Hamzah. Liyansuru Abu Jahal. Ya, mereka ingin untuk menolong Abu Jahal. Faqala Abu Jahal, da'u Aba Umarah. Fa inni wallahi qad sababtu ibna akhi sabban qabihan. Tahu diri kalian ya maksudnya ya, enggak usah dipedulikan Abu Imarah ya, biarkan dia. Karena sesungguhnya wallahi demi Allah aku telah mencela keponakannya dengan celaan yang teramat sangat ya. Jadi apa? Biarkan, ini memang balasan atas ucapan yang telah aku lontarkan kepada keponakannya. Qala wa tamma Hamzah radhiyallahu anhu ala islamih. Kemudian Hamzah pun menyempurnakan keislamannya. Wa ala ma taba'a alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min qaulih, dan juga dia menyempurnakan apa yang telah dia ucapkan ya, bahwa dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma aslama Hamzah arafat Quraisyun anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad azza wa amtana'. Setelah Hamzah masuk ke dalam Islam, maka orang-orang Quraisy barulah menyadari bahwa sekarang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjadi kuat dan ada yang melindungi. Wa anna Hamzata sayamna'uh, bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib lah yang akan melindungi beliau. Wa kaffu an ba'di ma kanu yanaluna minhu, dan mereka pun menghentikan sebagian gangguan yang mereka berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, keberadaan Hamzah, masuk Islamnya Hamzah ini merupakan kekuatan baru bagi kaum muslimin. Yang sebelumnya mereka dengan seenaknya mencela, mencerca, mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam, menimbulkan gangguan kepada beliau. Ya, namun ketika Hamzah masuk Islam, maka mereka pun merasa gentar karena ada yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemuda jagoan Quraisy Hamzah bin Abdul Muttalib. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Sekarang kita beralih kepada sosok yang kedua, yang beliau juga memiliki peran yang sama dengan Hamzah. Ya, yakni sosok pemuda yang dikenal dengan ketegasannya, sosok pemuda yang dikenal sebagai pemberani dan memiliki kekuatan di atas rata-rata. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita jelaskan bahwa Umar bin Khattab ini sebelum beliau masuk Islam, beliau sudah memiliki posisi yang terhormat di tengah-tengah Quraisy. Kadang kita keliru mendengar ceramah sebagian orang atau tulisan sebagian orang yang menggambarkan Umar bin Khattab ini seperti gali, seperti preman. Ini keliru besar. Ya, ada orang yang mengatakan dulu Umar itu preman, tapi setelah dapat hidayah, masya Allah. Ya, akhi, dari mana ini referensinya beliau preman?
Umar bin Khattab itu berasal dari keluarga yang terhormat. Bahkan beliau adalah safirnya orang-orang Quraisy. Tahu safir apa maknanya? Duta besar. Jadi ketika orang-orang Quraisy ini memiliki permasalahan dengan suku-suku yang lainnya, maka Umar diutus untuk melakukan negosiasi. Antum tergambar gak kalau yang melakukan negosiasi ini preman? Enggak. Tentu yang melakukan negosiasi adalah orang yang intelek, orang yang terdidik, orang yang ucapannya baik. Maka na'udzubillah, kita hati-hati. Ya, jangan kemudian mengambil mentah-mentah tanpa meneliti dengan referensi yang baik, ya, dengan referensi yang sahih. Umar ini adalah orang yang terhormat. Memang betul beliau memiliki karakter yang keras. Ya, karena memang dia dididik oleh bapaknya. Bapaknya Khattab ini memiliki karakter yang keras. Umar itu di masa mudanya disuruh untuk mengembala unta di padang yang luas. Jadi dia memiliki karakter yang sangat keras. Tapi bukan dibayangkan seperti preman-preman, ya. Dia orang yang terdidik. Ingat, Umar itu bisa membaca. Ya, zaman dahulu jarang orang yang bisa membaca. Umar itu bisa membaca. Berarti dia apa? Seorang yang intelek, seorang yang cerdas. Makanya untuk bisa lihat nanti. Mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita setelah kita selesai dari sirah ini, kita pelajari sirah para khulafaur rasyidin. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana kecerdasan Umar mengatur suatu negara yang sekarang memiliki wilayah yang sangat luas dari pantai Afrika sampai ke Irak. Seorang gubernur, bukan seorang gubernur, tapi seorang khalifah yang sangat cerdas. Ya, mengadakan Baitul Mal, bagaimana beliau memilih gubernur, ya. Jadi kesan preman itu harus kita hilangkan dari benak kita. Beliau adalah orang yang terdidik tapi memiliki karakter yang keras. Demikian juga banyak kisah-kisah yang tidak benar dinisbatkan kepada Umar. Salah satunya yang mungkin sering kita dengar, pernah nggak dengar kisahnya Umar membunuh anak perempuannya? Pernah nggak dengar? Ya, di antara masa jahiliyahnya Umar, ya disebutkan ini kisah masyhur sekali. Ya. Jadi orang terkadang untuk mengangkat Umar karena setelah masuk Islam kan luar biasa baiknya. Jadi masa lalu Umar tuh dibuat sekelam mungkin. Iya, memang dia suka minum khamar sebelum masuk Islam. Ya, beliau juga termasuk yang menyembah berhala. Iya, dan ini merupakan kemaksiatan terbesar. Tapi tidak sampai kemudian melakukan hal-hal yang nista sampai membunuh anaknya. Ya, katanya dia melihat anaknya, ya, muncul rasa iba, kemudian tapi tetap dia kemudian tega untuk membunuh anaknya. Ini kisah-kisah yang tidak ada referensinya, tidak ada sumbernya. Maka hati-hati, sekali lagi kita hendaknya melihat, ya, sumber sebuah kisah, dari mana sumbernya. Dan saya sedih sekali, orang-orang kalau ceramah asal-asalan saja, kadang mereka ngarang sendiri. Kadang ngarang-ngarang sendiri kisah para sahabat. Sedih sekali saya, ya. Sampai melecehkan para sahabat dibuat sebagai sebagai bahan lelucon. Ya, sering sekali dalam ceramah-ceramah. Kita itu kalau menyebutkan sesuatu, sebutkan referensinya. Tadi kisah masuk Islamnya Hamzah kita sebutkan dalam sirahnya Ibnu Ishaq, ada referensinya, riwayatnya. Seperti itulah kita kalau ingin menggali sejarah yang benar. Jangan hanya kisah-kisah yang beredar di tengah-tengah masyarakat diceritakan begitu saja tanpa meneliti sumbernya. Baik, kembali kepada sosok Umar. Ya, Umar ini adalah seorang yang cerdas, ya, dan beliau dikenal juga sebagai jagoan, punya kemampuan untuk bergulat, mudah sekali mengalahkan lawannya dalam bergulat. Ya. Dan beliau dikenal sebagai orang yang keras sekali permusuhannya kepada Islam. Kenapa Umar ini termasuk keras permusuhannya terhadap Islam? Karena dia merasa, jadi Umar ini merasa bahwa kestabilan, ya, masyarakat yang ada di Makkah ini terganggu dengan kehadiran Islam. Ada bapak yang konflik dengan anaknya. Ketika anaknya masuk Islam, gak mau lagi nyembah berhala, konflik. Ya. Ada budak-budak yang tidak mau lagi menuruti tuannya. Ya. Sehingga dia melihat bahwa Islam ini bikin kacau. Bikin kacau di masyarakat yang sebenarnya sudah sangat rusak. Maka dia benci sekali kepada Islam. Kalau ada orang dari kalangan para duafa yang mampu untuk dia siksa agar keluar dari Islam, dia akan melakukan penyiksaan. Ya. Sampai kemudian dikisahkan dia memiliki seorang budak wanita, ya, yang masuk Islam, dia siksa sedemikian rupa
Ya, dari pagi sampai malam kemudian dia mengatakan, tidaklah aku melanjutkan siksaanku melainkan karena aku bosan. Ya, karena dia bosan. Namun di sisi yang lain kita sudah sebutkan bahwa Umar ini melihat bagaimana kaum muslimin itu demikian teguh dalam memegang keimanan mereka. Dan ini menimbulkan tanda tanya di hati Umar. Apa yang menyebabkan mereka seperti ini? Ya, sampai hijrah meninggalkan kota Makkah. Apa yang membuat mereka? Pasti ada sesuatu yang menjadi latar belakang mereka. Sampai dikisahkan ya bahwa Nabi SAW itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena melihat sosok Umar ini adalah sosok yang sangat kuat, ya maka beliau pun berdoa. Ada dua orang yang didoakan oleh Rasul SAW ketika itu, yaitu yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abu Jahal. Karena Abu Jahal ini juga sosok yang kuat, terkemuka di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua sosok ini. Sosok yang mana yang lebih engkau cintai? Umar bin Khattab atau Abu Jahal ibn Hisham? Kemudian ternyata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kana ahabbahuma ilaihi Umar. Ternyata yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar. Bagaimana kisah keislamannya Umar? Kisah keislamannya Umar bermula ketika beliau radhiyallahu taala anhu berada di suatu malam. Dikisahkan, disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala, ya, bahwa suatu ketika Umar pergi dari rumahnya. Umar ini punya kebiasaan minum khamr. Dia sering berkumpul-kumpul dengan para teman-temannya. Tapi ingat, ini masa jahiliyah ya. Ya, kita sekarang kembali ke masa di sebagian sisi, bukan keseluruhan. Masa jahiliyah sudah berlalu. Khamr yang sudah diharamkan kembali dilestarikan. Ya. Nah sekarang Umar bin Khattab dia punya kebiasaan minum khamr. Dia biasa berkumpul dengan teman-temannya. Nah ketika itu dia mencari teman-temannya, nggak ada yang berkumpul. Akhirnya dia mencari orang yang menjual khamr. Datang ke rumah orang yang menjual khamr. Ternyata orang yang menjual khamr pun tidak ada di rumahnya. Bingung Umar, mau ngapain ini? Akhirnya apa? Ya sudah, kata dia, malam ini saya akan menginap dekat Ka'bah. Akhirnya pun dia berbaring di dekat Ka'bah. Ternyata ketika itu Rasul SAW sedang berada di Ka'bah. Beliau sedang sholat ketika itu. Kemudian Nabi SAW membaca surat Al-Haqqah. Maka ketika itu dia mendengar bacaan Nabi SAW, sangat terkesan dia. Makanya penting sekali kita membaca Al-Quran dengan baik ya. Karena kadang-kadang banyak sekali orang tuh masuk Islam karena mendengar bacaan Al-Quran. Makanya ada faedah juga, ada YouTube itu ya. Karena orang-orang barat itu sekarang bisa lihat Islam itu seperti apa, bacaan Quran. Banyak yang tertarik masuk Islam gara-gara mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah ini di sini ada ikhwah-ikhwah para penghafal Al-Quran, antum yang sungguh-sungguh belajar Qurannya, bacaan Qurannya yang baik. Siapa tahu dengan bacaan Quran tersebut akan menjadi sebab hidayah bagi orang-orang non-Muslim. Ya. Maka Umar bin Khattab mendengar bacaannya Nabi SAW, kemudian dia pun karena masih keras hatinya ketika itu, dia mengatakan bahwa apa yang dibaca oleh Muhammad ini tidaklah melainkan bait-bait syair seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Ternyata di surat Al-Haqqah itu Nabi SAW membaca pada ayat yang ke-40, innahu laqaulu rasulin kalim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Kata Umar, ini adalah bait-bait syair. Nabi SAW membaca, sesungguhnya ini adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Dia bukan sama sekali ucapannya tukang syair. Bukan sama sekali ucapannya para penyair. Qalilan ma tu'minun. Amat sedikit mereka beriman. Kaget Umar. Tadi dia mengatakan apa? Ini adalah ucapan seorang penyair. Wa ma huwa biqauli syair. Apa yang dibaca ini bukanlah ucapan seorang penyair. Kemudian Umar mengatakan,
Apa yang dibaca oleh Muhammad ini tidak lain dan tidak bukan merupakan ucapannya sahir, tukang sihir. Ayat selanjutnya Rasulullah SAW melanjutkan bacaannya, wala biqauli kahin. Ya. Maksudnya Umar mengatakan bahwa ini adalah ucapan mantra-mantranya dukun, mantra-mantranya tukang sihir. Maka Nabi kemudian membaca, wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Tidaklah yang dibaca ini merupakan ucapannya seorang dukun. Amat sedikit di antara mereka yang mengambil pelajaran. Apa yang dibacakan ini adalah tanzilun min rabbil alamin. Apa yang diturunkan dari Rabbul Alamin. Maka terkesanlah hati Umar, dan ketika itu mulailah merembes keislaman itu di hati Umar. Tapi belum sampai dia masuk Islam ya. Baru membuka sedikit celah hati Umar bin Khattab. Sampai kemudian ya Umar pun menunjukkan simpatinya kepada kaum muslimin. Ini sudah sempat kita singgung dalam kisah hijrah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari sahabat Abdullah bin Amir bin Rabi'ah bahwa ibu beliau yang bernama Laila binti Abi Hathmah menyebutkan, wallahi inna la natarahhalu ila ardil Habasyah. Demi Allah, ketika itu kami sedang bersiap-siap untuk pergi ke negeri Habasyah. Wa qad dhahaba Amir fi ba'di hajatina. Ketika itu suamiku Amir sedang pergi untuk menunaikan hajatnya, mempersiapkan kepergian kami. Idza aqbala Umar bin Khattab hatta waqafa alayya wa huwa ala syirkih. Sampai kemudian Umar bin Khattab ya berada di hadapanku, dan ketika itu dia masih berada di atas kesyirikannya. Qalat wa kunna nalqa minhul bala adan lana wa shiddatan alaina. Dan kemudian kata Laila ketika itu, dan kami mendapati dari Umar bala. Tidaklah kami dapati dari Umar melainkan malapetaka sebagai bentuk gangguan dan sikap kerasnya kepada kami. Qalat faqal. Kemudian Laila mengatakan, Umar mengucapkan, innahu la intilaqi ya Umma Abdillah. Wahai Ummu Abdillah, apakah engkau akan pergi? Ya, Ummu Abdillah ini panggilannya Laila. Qalat qultu na'am wallahi. La nakhrujanna fi ardillah adaitumuna wa qahartumuna. Iya, demi Allah, kami akan keluar ya dari negeri, kami akan keluar menuju negeri Allah karena kalian telah adaitumuna. Ya, telah mengganggu kami, wa qahartumuna, dan memaksa kami untuk keluar dari agama kami. Hatta yaj'alallahu makhrajan, sampai Allah Subhanahu wa taala memberi kami semua jalan keluar. Faqal, kemudian apa yang diucapkan Umar mengagetkan. Sahibakumullah, semoga Allah senantiasa menyertai kalian. Lihat, hendaknya kita menunjukkan keislaman kita, kekokohan kita. Justru ini akan memantik keislaman orang. Jangan kemudian ikut-ikutan mencari ridho orang-orang kafir. Salah ini. Tunjukkan keislaman kita, tunjukkan kekokohan kita dalam memegang akidah. Justru ini akan menarik orang untuk mempelajari Islam. Ya, apa yang terjadi pada Umar? Justru muncul simpati pada Umar. Sahibakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyertai kalian. Maka kemudian setelah Umar pergi, datanglah Amir, suami dari Laila. Faja'a Amirun bihajatihi tilka. Kemudian Amir pun datang membawa hajatnya. Faqultulah, kemudian aku mengatakan kepadanya, ya Aba Abdillah, law ra'aita Umar anifan wa riqatahu wa huznahu alaina. Wahai suamiku Abu Abdillah, andai saja engkau tadi melihat apa yang baru saja terjadi pada Umar, berupa kelemah lembutannya dan kesedihannya karena kepergian kita. Maka kemudian Amir mengatakan, atami'ti fi islamih, wahai istriku, apakah engkau mengharap keislamannya? Qultu na'am. Maka tentu Laila mengatakan, iya, aku sangat mengharapkan keislamannya. Maka kemudian kata Amir, la yuslimul ladzi ra'aiti hatta yuslima himarul Khattab. Kata Amir, tidak akan masuk Islam ya sosok yang baru saja engkau lihat sampai keledai bapaknya masuk Islam. Ya, jadi Amir ini Amir bin Rabi'ah ini sangat meragukan bahwa Umar itu masuk Islam. Tapi beliau reasonable. Ada alasan yang kuat di balik itu. Kenapa? Ya'san minhu lima kana yara min ghilzatihi wa qaswatihi 'alal Islam. Ya. Kenapa sampai Amir mengatakan seperti itu dengan ucapan yang demikian ekstrim? Gak akan masuk Islam Umar sampai keledai bapaknya masuk Islam, karena demikian kerasnya permusuhan Umar bin Khattab kepada
Islam. Namun bagaimana akhirnya? Bagaimana proses masuk Islamnya Umar sehingga dia menjadi salah seorang sahabat, bahkan menjadi pembela Rasul sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Naktafi lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.